Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirah yang terhormat dan saya hormati, yang saya muliakan, semua jamaah Masjid Al-Ikhlas wabil khusus, para pengurus, para sesepuh, semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, karunia yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama pada hari ini berada di tanggal 17 Agustus tepat. Tanggal 17 Agustus. Tentunya kita mulai semalam, bahkan mungkin beberapa hari yang lalu pun telah banyak orang yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin insya Allah semalam itu banyak yaitu membaca doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita tepat berada pada tanggal 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini yang hadir ini ada nggak yang usianya 79? Kemarin itu saya baca Yasin Tahlil itu yang umurnya di atas 79 cuman satu orang. Nah, ternyata usia bangsa kita ini sudah tua juga ya, 79. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kemerdekaan oleh Allah. Jadi sudah 79 tahun. Maka kita doakan para leluhur kita, para sepuh kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan para pejuang kita, para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Syafa'atul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dua ayat, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70. Mungkin insyaallah ayat ini familiar, kita mungkin banyak yang hafal. Jadi balasan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan mentaati Allah dan Rasulnya. Maka kita kembali, kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebetulnya juga sama, kita itu mentaati Allah dan Rasulnya. Yang penting cara syukur kita itu benar. Karena berbicara dengan syukur, bersyukur kepada Allah tentang kemerdekaan, kita bisa ambil dasar di dalam Al-Quran, di antaranya surah yaitu Al-Baqarah ayat 152. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. 152 surat Al-Baqarah. Fadhkuruni, maka ingatlah, ingat, kita sudah ingat kepada Allah. Ni kepadaku, kepada Allah. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Azkurkum, maka aku pun ingat kepada kalian. Jadi kalau kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ingat kepada kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali engkau kufur atau ingkar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diperintah oleh Allah. Syukur. Maka syukur itu tidak sekedar senang saja, ada rukun syukur sebetulnya. Salah soalkan syukur, di antaranya ada 3 rukunnya syukur, syaratnya syukur. Syukur itu yang bagaimana? Yang benar dibenarkan, yang syukur yang bagaimana? Syukur yang pertama yaitu asyukru bil janan, syukur dengan hati, hatinya senang. Jadi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan apa? Hati yang senang, itu namanya syukur. Hatinya yang senang, alhamdulillah. Maka kita lihat ya, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik, oh ya Allah kalau ikut lomba itu ya, ini mengatakan senang, hatinya senang. Jadi syukur, orang yang bersyukur itu senang, hatinya senang. Maka dari itu, kalau kita diperintahkan oleh Allah, disuruh senantiasa bersyukur, karena orang yang bersyukur itu juga dijanjikan oleh Allah. Kalau kita mau bersyukur dalam kehidupan kita ini, kita akan ditambahi lagi kenikmatan oleh Allah. Sehingga kalau kita itu pengen sukses, pengen bahagia terus menerus, bagaimana caranya? Penuhi kehidupan kita dengan syukur. Karena dengan bersyukur apa? La azidannakum, ditambah lagi. La daina mazid. Setiap waktu akan bertambah terus kalau kita senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya semuanya kita hafal itu. La in syakartum la azidannakum, kan begitu. Jadi kalau kita memenuhi kehidupan kita ini dengan syukur, akan ditambah terus kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuhi dengan syukur hidup kita itu. Tidur dengan syukur, bangun tidur dengan syukur, makan dengan syukur, minum dengan syukur, berjalan dengan syukur, sholat dengan syukur. Sholat dengan syukur berarti dengan bagaimana tadi? Syukur asyukru bil janan, hatinya senang. Jadi kalau kita sholat, kita senang. Gak tahu ini sholat kita itu masih senang atau terpaksa ini. Ya? Ada yang sholatnya itu terpaksa ada. Kalau kita sholat ini kok sudah senang, Masya Allah luar biasa gitu.
Sholat ini akan kita tunggu-tunggu kehadirannya. Kalau apa? Sholat itu senang. Kadang-kadang kita itu sholat senangnya waktu sholat maghrib di bulan puasa aja itu. Ditunggu-tunggu maghribnya ditunggu-tunggu. Kok belum maghrib ya? Biasanya nggak pernah nunggu maghrib loh. Kalau puasa tapi nunggu maghrib. Kalau puasa, makanya kalau orang yang senang itu pasti nunggu-nunggu sholatnya, ditunggu-tunggu. Ya Allah, seperti bapak-bapak saya yakin ini sebelum subuh pasti sudah bangun. Bahkan apa? Dia sudah tambah dulu sholatnya sebelum subuh, sudah tambah. Senang. Nah, jadi maka sholatnya dengan syukur, sholatnya dengan senang, ngaji dengan senang. Nah, kalau ngaji itu kalau senang, kadang-kadang apa? Setengah jam itu nggak terasa. Oh, tahu-tahu sudah 5:30 ya. Nah, gitu ya. Nggak terasa. Senang karena senang. Maka kalau kita itu senang, ya, di dalam hidup kita itu apa saja yang kita lakukan dengan senang, berarti kita sudah syukur itu. Jadi usahakan kita penuhi kehidupan kita itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, senang kita. Lalu jangan cuma senang saja. Meningkat yang kedua, asyukru bil lisan, ya. Hatinya senang, lesannya mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, kita masih bisa bertemu lagi dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nggak semuanya bisa ketemu lagi kan. Setiap tahun datang, tapi nggak semuanya kan kita bisa ketemu. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Namun jangan cuma senang dan alhamdulillah saja, belum komplit ini. Kalau kita menginginkan nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini yang paling penting. Yang ketiga, syukur itu apa? Asyukru huwa tasarrufun nikmah limardhatillah. Itu. Asyukru, syukur adalah huwa tasarrufun nikmah. Mentasarrufkan, menggunakan kenikmatan limardhatillah. Untuk apa? Mencari ridhonya Allah. Jadi menggunakan kenikmatan ini yang telah diberikan oleh Allah untuk mencari apa? Ridhonya Allah. Itu namanya syukur. Kita diberikan sehat oleh Allah, nikmatan itu. Umur panjang, nikmat. Ya. Kita bisa ngaji, nikmat. Kita bisa sholat, nikmat. Nikmat itu. Jadi nikmat itu diberikan kepada siapa? Orang yang beriman. Orang kafir dapat nikmat gak? Iya Bapak. Nanti kita bahas nikmat sendirilah. Orang kafir itu dapat nikmat gak? Orang kafir itu nggak dapat nikmat. Orang kafir itu dapatnya rahmat. Bapak Ibu senantiasa kalau sholat membacakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Loh ini, nikmat, bukan rahmat ya. Kalau rahmat semuanya dikasih oleh Allah. Tapi kalau nikmat khusus hanya orang yang beriman. Maka diteruskan ayatnya, ghairil maghdub. Bukan orang-orang yang engkau murkai, waladdall, dan bukan orang-orang yang sesat. Makanya orang yang kafir itu nggak dapat nikmat, dapatnya rahmat. Kenapa? Karena orang-orang yang kafir itu tidak dapat menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kita sebetulnya itu diberikan nikmat oleh Allah. Nanti kalau perlu kita bahas sendiri itu nikmat itu. Jadi ada pemberian dari Allah itu bertingkat-tingkat. Ada rahmat, di atasnya rahmat, nikmat, kan begitu.
Di atasnya nikmat berkah. Di atasnya berkah karunia. Wah, ini yang tinggi nih. Makanya ayat yang saya baca tadi, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beriman, mentaati Allah dan Rasulullah, zalikal fadlu. Fadlun kan artinya karunia. Itulah karunia. Ayat yang ke-70 itu. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui karunia. Ini. Maka dari itu kita yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Indonesia merdeka ini apa? Karunia dari Allah. Sesuatu yang istimewa. Sepertinya mustahil bisa merdeka, tapi apa? Diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan atas berkat rahmat Allah, kan begitu aja. Ya, Allah. Ya, maka mudah-mudahan kita pada pagi hari ini juga ikut mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kemerdekaan ini. Maka kita isi dengan apa caranya kita mengisi? Yaitu dengan tadi menggunakan kenikmatan, kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita dapat ridho, bagaimana caranya? Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Maka ayat yang saya baca di awal tadi yang kita bahas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka di sini namanya apa? Kalimat syarat, ada jawab syarat. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan faulaika ma'alladzina an'amallahu, dengan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah atas mereka. Siapa ini orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah atas mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini, maka dari itu, agar kita itu mendapatkan kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bersama dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Dengan tadi mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Syaratnya di sini. Maka saya sebutkan tadi, ada kalimat syarat, ada jawab syarat. Maka kalau kita mentaati Allah dan Rasulullah, maka nanti apa? Akan bersama an'amallahu 'alaihim. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ini sama dengan doa kita di dalam salat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, tadi itu. Orang yang telah diberikan nikmat. Maka caranya biar bagaimana kita itu biar bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Caranya kita mentaati Allah. Kalau disebutkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalamnya ada perintah, ada larangan. Mentaati Allah berarti ada perintah Allah kita kerjakan. Ada larangan Allah di situ kita jauhi. Demikian pula mentaati Rasulullah. Kalau ada perintahnya Rasulullah, kita taati. Ada yang dilarang oleh Rasulullah, kita jauhi. Itu namanya taat. Mentaati Allah, mentaati
Rasulullah. Maka makna taat adalah tunduk patuh. Mentaati Allah berarti apa? Tunduk patuh kepada Allah. Begitu. Mentaati Rasulullah, tunduk patuh kepada Rasulullah. Sehingga zaman dulu para sahabat apabila ada permasalahan, maka apa? Mencari Rasulullah. Punya masalah, cari Rasulullah penyelesaiannya. Kita juga sama sekarang ini. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah, kita taat kepada Allah dan Rasulullah, ketika kita punya permasalahan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kan seperti itu. Ini namanya taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mentaati Allah, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Mentaati Rasulullah juga sama. Perintahnya Rasulullah kita lakukan, yang dilarang kita jauhi. Karena apa? Perintahnya Rasulullah itu sama dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh terus mengatakan begini, oh ini kan hadis. Hadis itu kedudukannya lebih rendah daripada Al-Quran. Sama aja. Hadis dengan Al-Quran itu sama saja. Semuanya itu sebetulnya hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat berikutnya tadi, ayat 80 di surat An-Nisa. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Al-Quran. Lagi itu terusannya, ayat yang ke-80 surat An-Nisa. Ya, gitu. Maka dari itu mentaati Rasul sama. Sehingga kita diperintah juga oleh Allah untuk mentaati Rasulullah. Ayatnya mana? Kalau kurang tadi ayatnya surat Al-Hasyr juga ada itu. Ayat yang ke-7 agak awal itu. Surat Al-Hasyr itu surat yang ke-59. Ayat yang ke-7 agak panjang, diambil yang agak akhir itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul, wa ma atakumur rasul, apa-apa yang dibawa oleh Rasul kalian atau yang diberikan oleh Rasul kalian, maka fakhuduh, ambillah. Jadi kalau dibawa oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, ambil kita, fakhuduh. Wa ma nahakum fantahu, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan kalau dilarang oleh Rasul, maka apa? Jauhilah. Ini perintah Al-Quran agar kita apa? Mentaati Rasulullah. Maka mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke ayat tadi, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Bersama. Kalau disebutkan bersama, bersama dengan para nabi-nabi, nabi nanti di akhirat berada di mana ini? Di surga kan? Kira-kira surga kita sama enggak dengan surganya nabi-nabi? Kayaknya kok enggak mungkin ya, Pak. Ya, kita kan pernah mungkin saya sebutkan, surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang di atas, dia bisa turun melihat surga yang di bawah. Tapi surga yang di bawah tidak bisa melihat surga yang di atasnya. Ini kan? Makanya Nabi kalau disebutkan nanti akan bersama-sama dengan para nabi-nabi Allah. Para nabi-nabi Allah berada di atas surganya. Mungkin kita berada di bawah.
Maka apa? Nanti para nabi-nabi akan turun ke bawah. Nah ini, kayak seperti kita ini, kita rumahnya kan semuanya nggak berada di kompleks ini nih. Ada mungkin yang di bawah, saya mungkin dari sana. Rumahnya juga beda-beda. Oh, ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang belum punya rumah, bisa jadi. Tapi kita bisa bertemu, bisa. Di mana itu? Masjid Al-Ikhlas. Kan? Bisa ketemu kan? Oh, bisa ketemu kita di Masjid Al-Ikhlas ya, seperti itu. Kita juga sama juga. Ketika di akhirat berada di dalam surga, namun surga kita itu berbeda dengan para nabi-nabi Allah. Namun dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dengan nabi-nabi Allah. Bisa bertemu dengan nabi-nabi Allah. Maka ayatnya tadi, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Jadi kita bisa bertemu, tapi surganya enggak sama dengan para nabi-nabi. Amal kita cuma seberapa ini? Kok pengen sama seperti surganya nabi? Itu. Surganya sama-sama di surga, tapi tentunya kan surga itu tingkat-tingkat tadi. Surga itu tingkat-tingkat. Tapi kita akan bertemu dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya tadi apa? Mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Syaratnya di situ. Kalau kita sudah mentaati Allah dan Rasul, dijawab tadi itu. Maka kalian akan bersama-sama dengan, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dengan kata nikmat, bukan rahmat ya, nikmat. Para nabi-nabi Allah itu diberikan nikmat. Minan nabiyyin, yaitu dari para nabi-nabi Allah, minan nabiyyin. Yang banyak berjuang, yang banyak berdakwah, yang banyak kita ikuti adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang pertama adalah para nabi-nabi Allah. Minan nabiyyin ya, was-siddiqin. Apa itu siddiqin? Membenarkan kebenaran, mencintai kebenaran. Membenarkan kebenaran, membenarkan yang benar, itu bukan sesuatu yang ringan. Zaman Rasulullah dulu mengakui kebenaran, akhirnya apa? Sampai dibunuh oleh orang-orang kafir dengan mempertahankan kebenarannya. Ada sahabat yang digergaji kepalanya sampai ke ekornya, digergaji. Ada yang disiksa dan lain sebagainya. Kenapa? Mempertahankan kebenaran. Wasiddiqin. Sehingga ada sahabat Nabi yang mempunyai gelar juga, karena dia senantiasa membenarkan Rasulullah. Dia punya gelar Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq karena dia benar, yang senantiasa membenarkan Rasulullah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ada orang yang berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu itu katanya, dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Apakah kamu percaya wahai Abu Bakar? Jangankan itu, kalau yang ngomong Rasulullah, lebih dari itu pun aku percaya. Maka didapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq artinya yang membenarkan kebenaran, yang senantiasa membenarkan kebenaran. Ini gak mudah ini. Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang yang senantiasa membenarkan kebenaran, cinta kepada kebenaran, inilah yang termasuk adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada,
yaitu para syuhada. Siapa para syuhada ini? Yang menyaksikan kebenaran. Makanya biasanya para syuhada, siapa para syuhada di sini? Orang yang siddiqin tadi, ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ia membenarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berjuang. Ada perintah perang, berjuang. Lalu akhirnya apa? Ada yang syahid menjadi syuhada. Yang banyak jadi syuhada siapa? As-siddiqin. Was-siddiqin, wasyuhada'i, was-salihin. Dan juga orang-orang yang solehin, orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, yaitu yang hatinya baik, yang hatinya suci, berbuat kebaikan dengan penuh kerelaan, dengan rela, dengan suka tadi. Jadi berbuat baiknya solihin dengan apa? Dengan suka, bukan dengan terpaksa. Ada orang yang berbuat baik dengan terpaksa, ada orang yang sholat dengan terpaksa, ada yang puasa dengan terpaksa, ada. Karena ada sesuatu yang dia inginkan itu. Orang-orang munafik, dia sholat, tapi tujuan sholatnya beda dengan orang-orang yang beriman. Orang munafik berpuasa, tapi tujuannya apa? Beda dengan orang yang beriman. Bahkan orang munafik kalau dia perang, ikut juga perang, tapi tujuannya apa? Beda tujuannya. Orang munafik itu kalau perang bukan karena Allah, karena pengen ghanimah. Pengen harta rampasan perang, ikut juga perang. Ya itu, ikut juga perang. Maka tentunya yang disebut adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka itu as-sholihin, adalah orang-orang yang mereka adalah berbuat kebaikan alias beriman dan hatinya bersih, suci, dan mereka berbuat kebaikannya dengan sukarela, rela tadi. Ini baru disebutkan, yaitu as-sholihin. Ibu bapak ngaji seperti ini, menuntut ilmu, ini perintah Allah, ya perintah Allah. Terus kita suka itu, suka. Kalau kita suka, masuk di sini as-sholihin. Kita suka, kita rela, kita senang. Kita senang, ya Allah. Kalau senang itu lama, sepertinya sedikit sebentar. Kok belum jam 6 ya? Nah, kalau kita nggak suka lihat jam aja. Biasanya Pak Sofyan jam 6 selesai gitu. Jadi kalau kita dengan suka, itulah orang-orang yang soleh tadi. Maka orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna. Ulaika rafiqa. Rafiq apa? Teman. Itulah sebaik-baik teman kita. Sebaik-baik teman. Jadi kalau kita berteman di dunia ini, teman pilihan kita itu. Tapi kalau sudah pilihan Allah yang istimewa, para nabi itu pilihan Allah. Kita tuh bersama-sama dengan pilihan Allah, apakah enggak istimewa? Istimewa itu. Makanya terusan ayatnya, zalikal fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah. Kita bertemu dengan pilihan manusia aja seneng. Coba bertemu dengan presiden kira-kira seneng nggak? Oh seneng itu. Ada, saya punya tetangga itu pas lari-lari di HI itu, pas lari-lari ketemu dengan Pak Jokowi, diajak foto, oh tunjukin saya itu fotonya. Pilihan manusia itu seneng seperti itu, apalagi ini pilihan Allah. Luar biasa. Kita nanti di akhirat,
Ketemu dengan keluarga kita aja senangnya, Masya Allah. Kita orang yang beriman kan akan dipertemukan nanti dengan zuriyahnya, dengan bapak ibunya. Kalau kita seiman diketemukan, maka ketika ketemu dengan orang tua kita, keluarga itu, oh itu juga menyenangkan. Apalagi bertemu dengan nabi-nabi Allah, lebih senang lagi. Maka disebutnya dengan karunia. Nah, ini sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, tapi ternyata Allah sebutkan di dalam ayatnya tadi. Kalau kita pengen bersama dengan para nabi, ketemu dengan para nabi, cara tadi mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Maka karunia itu adalah suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang tidak diberikan oleh semua manusia. Kalau di dunia ini, karunia di dunia ini yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi termasuk yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu menginginkan istananya, singgasananya Ratu Balkis yang berada di Yaman Selatan, minta berharap kepada Allah agar dipindah ke Palestina. Ini bangunan minta dipindah. Bangunan minta dipindah. Allah Akbar. Tapi ternyata apa? Ada yang menyanggupinya. Siapa itu pertama yang menyanggupinya? Ketika Nabi Sulaiman mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar singgasananya Ratu Balkis yang berada di Yaman Selatan itu dipindah ke Palestina, yang pertama menyanggupinya adalah Ifrit dari golongan jin. Ayatnya seperti itu kan? Surat An-Naml ayat yang ke-39. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla ayyartadda qabla an taquma mim maqamik. Disebutkan dari Ifrit dari golongan jin tadi, ana atika bihi, saya mampu mendatangkannya itu. Saya mampu mendatangkannya. Qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau wahai Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Karena disebutkan, karena sesungguhnya ini laqawiyyun amin. Karena sesungguhnya aku adalah laqawin, adalah termasuk golongan orang yang kuat dan dapat dipercaya. Oh, ini Ifrit mampu memindah singgasananya Ratu Bilqis sebelum bangkit dari tempat duduknya. Ternyata ada yang lebih cepat lagi. Qala indahu minal ilmi, qala indahu, qala alladzi indahu minal kitabi, ya, ilmi minal kitab, ada orang yang memiliki ilmu daripada Alkitab, menyebutkan ana atika bihi qabla ayyartadda katorfuk, saya mampu memindahkan sebelum matamu wahai Sulaiman berkedip. Jadi tutup mata, dia buka, lalu apa? Singgasana sudah berada di depannya. Falamma ra'aha mustaqirran qala hadza min fadli rabbi. Disebutkan juga karunia juga. Ketika singgasana itu sudah berada di depannya Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Hadza ini min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Oh, disebutannya apa? Karunia, sesuatu yang mustahil. Mustahil, bagaimana enggak mustahil? Bangunan terus bisa pindah. Bangunan bisa pindah. Allah, ini terjadi pada Nabi Sulaiman alaihis salam. Kalau kita orang-orang yang seperti ini tak mungkin lah.
Para nabi itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutnya dengan karunia. Ya, karunia dari Allah. Bukan rahmat lagi, bukan nikmat lagi, di atasnya lagi karunia. Maka kalau kita nanti ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama-sama dengan para nabi-nabi Allah. Caranya bagaimana? Mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Jadi kita harus mentaati Allah, Rasulullah. Ya. Termasuk mentaati Rasulullah itu apa? Mentaati Allah itu juga termasuk apa? Mentaati pemimpin kita juga sama itu. Ayat sebelumnya karena membahas juga. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum loh. Ayat 59-nya di surat An-Nisa itu. Hei orang-orang yang beriman, dan begitu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri, para pemimpin-pemimpin kalian, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ulil amri di sini tidak disebutkan atiu, enggak ada atiunya. Berarti apa? Kita wajib mentaati pemimpin kita selagi pemimpin kita itu yang diperintahkan sesuai dengan perintah Allah dan perintahnya Rasulullah. Tuh. Kalau pemimpin kita memerintahkan sesuatu yang enggak baik, bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, enggak boleh kita ikuti. Sehingga untuk pemimpin enggak dipasang atiu. Tapi kalau kepada Allah dan Rasulullah dipasang atiu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu. Makanya kita itu punya pemimpin, ya. Kalau pemimpin kita ngajak baik, yuk kita ikuti. Kalau ajaannya enggak baik, jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti. Ya. Kalau kita punya kemampuan bisa memberikan nasihatilah dia. Kan ada hadisnya kan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi kan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kok enggak bisa lagi? Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Apabila kita melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Maksudnya tanganmu adalah kekuasaanmu. Kita punya kuasa, rubah dengan kekuasaan kita. Ada kemungkaran. Kalau nggak bisa dengan lesanmu, lesan. Kalau kita punya ilmu dengan nasihat, kasih nasihat. Kasih nasihat. Kita doakan, kita ngasih nasihat. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kok nggak bisa ngasih nasihat, nggak punya ilmu? Yang penting apa? Hati kita itu benci terhadap kemungkaran. Jangan setuju. Benci terhadap kemungkaran, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kita semuanya punya pemimpin, ya. Kalau pemimpin kita ngajak yang baik, kita diperintah oleh Allah untuk mentaatinya. Ya. Kalau ngajaknya nggak baik, nggak boleh mentaati. Ya, maka kita punya kewajiban bersama-sama, kita punya pemimpin, kita doakan. Kita doakan pemimpin kita, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan adil, mudah-mudahan bijaksana dan lain sebagainya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pemimpin kita, walaupun mungkin kita itu nggak cocok, nggak suka sama pemimpin kita, kewajiban kita mendoakannya. Jangan menghujatnya. Karena kita menghujat apa? Bertentangan juga dengan Al-Quran nanti. Tidak boleh kita menghujat pemimpin kita, tidak boleh. Doakan. Kita memuji pemimpin enggak boleh, menghujat pemimpin juga tidak boleh. Memuji, kenapa kok kita enggak boleh memuji? Karena apabila dipuji, maaf, namanya pemimpin itu miliknya publik. Kita yang suka, ada yang lainnya enggak suka karena. Makanya apa? Dilarang memuji pemimpin. Menghujat juga jangan juga. Nanti kalau boleh menghujat sana sini, mana itu akan terasa aman di dalam negeri kita ini.
Maka apa? Kita doakan ulil amri kita, pemimpin kita doakan. Mudah-mudahan apa? Menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang amanah, sehingga Indonesia ini lebih baik. Indonesia ini lebih makmur. Indonesia itu menjadi negeri yang barokah. Demikianlah mudah-mudahan dua ayat tadi kita bisa ambil manfaatnya. Itu adalah ayat di ujungnya tadi untuk memberikan semangat kepada kita. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman yang terbaik. Berarti apa? Kalau kita menginginkan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, caranya bagaimana? Kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Kita pakai semangat buat kita. Kita sholat jamaah, kita mengaji, kita baca Al-Quran, kita berzikir dan lain sebagainya. Untuk apa ini? Agar kita nanti bisa bersama-sama dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangannya maaf, kita akhir baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.